2, ex-THK 2. Ini mereka adalah honorer-honorer yang sudah sangat lama, sudah puluhan tahun mengabdi sejak zaman dulu Presiden Pak SBY hingga saat ini, dan mereka sudah terdata di BKN. Dulu ada THK 1 juga. Nah, secara bertahap THK 2 ini menjadi prioritas untuk diselesaikan oleh instansi pemerintah diangkat. Di setiap pengangkatan P3K, THK 2 ini menjadi prioritas pertama. Jadi THK 2 ini adalah honorer lama yang sudah terdata di database BKN. Jadi sudah tidak bisa ditambah-tambah lagi, sudah dikunci di database BKN. Nah, kita studi kasus, misalnya begini nih. Di puskesmas, misalnya di puskesmas A, ada formasi bidan 5. Kemudian pelamarnya ada 15. Pelamarnya ada 15. Nah, 15 orang ini mengikuti seleksi untuk mendapatkan 5 formasi di puskesmas A tersebut. Setelah seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi berbasis CAT-BKN, kemudian di ranking nih nilainya hasil CAT-BKN. Meskipun THK 2-nya urutan 15, dia tetap akan memenuhi ranking pertama dulu. Dia dulu nih yang mengisi formasi 5 itu. Harus THK 2 dulu, karena mereka prioritas yang harus diselesaikan. Kemudian, jika THK 2-nya masih ada sisa, harus dipenuhi dulu THK 2-nya. Kemudian jika masih ada sisa formasi dari 5 itu, misalnya THK 2-nya 2 nih, masih ada sisa 3. 3 ini baru kemudian akan diperebutkan oleh yang masuk di pendataan tenaga non-ASN 2022. Jika yang masuk di pendataan tenaga non-ASN misalnya 1 orang nih, berarti sudah 3 terisi ya, 2 lagi ya. 2 ini yang bisa diperebutkan oleh pelamar lainnya yang tidak masuk di kategori THK 2 dan yang tidak masuk di pendataan tenaga non-ASN. Paham ya? Tapi misalnya di puskesmas A tadi tidak ada pelamar yang termasuk di tenaga honorer kategori 2, maka secara otomatis prioritas pertamanya yang di situ adalah yang termasuk di pendataan tenaga non-ASN. Ya, ini studi kasus ya.